Sampai deh. Ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sobat Ika Fauzi, sekarang gue nih ketemu lagi ini Cagur biasa keren banget. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Gue tuh ngikutin lu dari dulu. Pertama gue ngeliat lu kan sama itu Narjis sama Wendy. Iya. Kita sempat sama Bedu juga. Jadi semua itu semuanya. Amin sampai sekarang masih. Cagur itu maksudnya kan dari sekelompok anak muda begitu di radio kalau sana kan. Kita waktu itu awalnya dari kampus. Terus UNJ kampus kita tuh tahun 97 ini kesenian mahasiswa kita aktif di situ, bikin grup lawak, ikut lomba di RCTI pertama kali. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya itu berarti orang-orangnya luar biasa. Begitu sendiri mereka jalan juga. Amin. Hebat. Gue ikutin loh waktu saat dulu waktu itu sering banget bintang tamu chatting. Iya. TPI dulu. Iya TPI. Iya. Acara gue pertama dulu di TPI tahun 2001. Lo tau nggak yang gue jadi perhatian gue sama Deddy Cagur ini, dia sosok komedian yang nggak berusaha ngelucu tapi lucu. itu maksudnya pakai otak gitu. Jadi dia momennya pas untuk bicara apa sehingga orang ger gitu lah. Lu nggak slapstick, ya kan? Iya. Penampilannya juga begini keren gitu loh. Nah itu gue bukannya bedain, tapi gue lebih kok bisa gitu loh. Kan biasanya orang katanya kalau seandainya gimana caranya melawak itu ya jelekin diri sendiri dulu ya. Tapi kalau lu yang gak jelek gimana cara lu melawak sih? Gimana tuh? Iya karena tren lawak, selera masyarakat semua kan bergerak terus loh. Di eranya Sri Mulat dulu, trennya adalah slapstick. Jadi kalau dorong-dorongan, bahkan itu menjadi pakem yang akhirnya selera masyarakat juga suka gitu. Waktu itu mau duduk seperti ditarik jatuh. Betul. Kayak Pak Bendot aja, teman-teman Sri Mulat pernah bilang katanya Pak Bendot kalau nggak dijailin marah dia. Iya. Gitu, karena kan nggak respon dia. Nah, kan? bener. Jadi kalau nggak dijailin, kalau nggak dikerjain sama teman-temannya marah karena dia jadi tidak maksimal. Sedangkan Bang Bendot waktu itu almarhum kan akan terlihat lucu kalau dijailin karena muka kesel dia tuh buat saya lucu banget. Iya. Nah, makanya makin kesini kan tren lawaknya bergeser. Lebih ke solois ya. Iya. Verbal, benar-benar main kata-kata gitu. Jadi kita juga sebagai komedian, kalau saya pribadi pun masih nyari masih nyari apa yang harus punya bank data ya. Harus mulai kayak salah satu gimmick yang sering saya mainin kan gombal-gombalan. Iya benar-benar. Iya. Itu dari sekarang jadi tren anak-anak muda nih. Itu awalnya saya tahun 2008 pertama kali saya main gombalan itu. Waktu itu belum ada mainin di mamamnya. Alhamdulillah 2008, 12 tahun saya sampai sekarang masih dimainin gitu. Iya. Dan sekarang tahu nggak gara-gara generasi lo ini membuat lawak jadi punya martabat yang lebih dan bisa menjadi pekerjaan yang dibanggain. Bener. Sama mertua gitu. Bener. Iya kan? Dulu lawak. Bener. Dulu zaman dulu belum bro. Dulu lawak itu selipan. Mati langkah dulu. Dulu selipan misalnya ada musisi aja nyanyi atau acara apa selipannya lawak. Betul. Sekarang bisa dibalik, acara komedi selipannya nyanyi. Sejak warkop ya. Iya, eranya warkop. Senior yang luar biasa bahasa itu warkop. Aryo Bagito. Fisip bro. Nah, jadi iya gue fisip. Jadi berarti tumbuh di eranya mereka. Iya, kakak kelas gue. Mereka sempet gue diajar sama Dono. Wah, Dono kan dosen. Sosiologi. Dia kok jadi dosen serius banget. Itu bro. Iya, nggak boleh ketahu gitu. Itu yang hebatnya om. Jadi dia punya sosok lain yang serius, tapi di saat dia ngelawak, kita tapi aku mengira lu juga kayak gitu, orangnya serius. Kalau di rumah gimana? Iya, rata-rata tuh kita. Jadi kita kali deh. Karena setiap hari kesehariannya bercanda di luar, di rumah tuh maunya udah
nonton TV, main sama anak, bener-bener sampai istri aja, temannya istri bilang, suami lu kalau di rumah serius banget. Ya. Saya bilang gini, ya gue bisa lucu kalau ada honorin. Iya bener sama juga kayak penyanyi. Nyanyi kalau ada honor dia langsung bangkit lagi, dia langsung seger lagi gitu. Karena nggak semua orang setiap hari melakukan keseharian ya kan, pelawak nggak harus lucu terus. Benar. Begitupun kan dokter kandungan di rumah teman keluarganya nggak ada yang di WSG-WSG-in kan. Benar. Tukang cukur juga anak-anaknya nyari cukur-cukurin. Iya benar. Makanya pernah nggak sih lo kalau diajak sama orang ya, temen lo atau siapa gitu, di keluarganya apa di komunitas dia, terus kita suruh bangkitin lucu-lucuan atau gue disuruh nyanyi gitu ya. Gue ngerasa apa ya, nggak nyaman gue soal sama itu. apalagi Bener ya? saya kalau misalnya lu udah ngelawak lu ini apaan sih lo, gue bilang tuh ada Pak Ustadz tuh di saat dia ngumpul sama keluarga dia nggak tahu siang loh. Iya kan. Kalau ngasih tiket, ya orang-orang juga harus tahu itu pekerjaan gitu ya kan. Itu pekerjaan yang Orang kita baca lakukan terus dong kitanya. Kayak misalnya kita lagi ngumpul, waktu itu juga pernah waktu papa meninggal, Pak RT duduk samping saya habis yasinan, habis berdoa, tadi ngomong gitu, ternyata serius ya orang. Iya. Gue lagi suasana duka, dia masih mau ngarepin gue ngelawak. Aduh lucu banget. Beda. Karena yang mereka lihat, ini orang bercanda mulu tiap gue tonton gue sering bikin ketawa nih. Di saat ketemu pengennya itu yang terjadi gitu kan. Ekspektasi dia selalu tipenya seperti itu ya. Seperti Om Ilham bener sering disuruh nyanyi kan. Benar. Bukan. Ada kalanya ya dalam kondisi seperti itu kita nggak pengen nyanyi, maksudnya kita memang selalu siap untuk menghibur orang lain ya. Kalau itu kita siap berkorban ya. Tapi tetap ada waktu-waktunya juga. Bener. Gitu ya. Kalau di keluarga gimana? Kalau ini bicara keluarga ya. nih. Anak-anak udah besar? Saya anak 2 Om. Masih kecil ya? Abi yang pertama sekarang kelas 6 SD. Arsa yang kedua umur 5 tahun. Cowok sama cowok gitu. Wih keren banget. Iya, saya kalau di rumah Tadi Surya 3 anaknya cewek. Nah, Dia belajar sama gua bro. Gua 2 cewek. Oh, bener. Saya pengen banget punya cewek. Gitu ya. Saya pengen banget punya cewek. Lu tau Iya, gak, gue sebaliknya dulu. Gue tuh nggak pernah kepikir punya anak cewek, tapi dapetnya cewek ternyata emang itu yang terbaik buat gua gitu. Setuju. Untuk orang ini. Dulu saya mau pengen anak pertama gue cowok nih, kalau gue punya anak cowok, gue pengen gondrongin. Kan waktu itu melihat salah satu personilnya Elemen, Ferdi, ngisi acara di Dasyat. Tahu. Ngisi acara di Dasyat, anaknya gondrong coba, keren banget. Saya waktu itu baru mau nikah. Gue kalau punya anak, Gitu gue pengen juga. gondrong. Iya. Sampai mau punya anak gondrong sampai anak saya itu di yang terakhir nyuruh dia potong itu kepala sekolahnya waktu di Emang boleh sekolah gondrong? Nah waktu itu kan masih aman. Waktu itu masih boleh. Terus sampai akhirnya kepala sekolah yang bilang, Bu, ini tolong dipotong ya soalnya anak-anak nyangkanya cewek. Iya, soalnya mukanya yang buat dikirain cewek. Iya. Anaknya juga nggak mau. Pas udah saya ngomong udah kakak potong, baru berani mau potong. Kenapa? Lu suka musik rock atau gimana? Iya, menurut gue seru aja. Saya musik rock juga suka. Oh iya. Lu bisa nyanyi juga kan? Buat musik juga kan? Iya, ini ada Bang Jali. Apa aja yang dipegang di White White Lion, Firehose. When the children cry. Oh itu zamannya itu ya klasik rock ya? Iya, klasik rock. Ya gue juga ada di zaman itu bro. Scorpion. Saya tumbuh karena kan kakak anak band. Jadi saya referensi lagu tuh dari dia tuh, selalu Metallica. Akhirnya makin kesini ada Green Day, seneng musik rock banget. Tuh keren Green Day. Gue juga suka mulai dari grunge gitu. Iya, Nirvana. Gue zamannya ya mulai dari glam gitu zamannya apa tuh? Itu ya. Di zaman itu emang I Don't Like Monday juga itu mulai di hard rock. Nah, Wow, gokil itu antriannya sampai keluar. Bahkan menurut saya musik era musik terbaik itu pada saat itu 90-an. gue nggak bisa ngomong kayak gitu because I was there gitu kan. Iya, kalau saya ngerasa iya. Tapi emang sih alhamdulillah ya, anak-anak sekarang tuh ada yang tetap cari musik-musik tahun 80-90 gitu. Kalau kan di saya pernah YouTube kan ada kan gitu. Bener, saya teman-teman ABG musiknya
saya lihat playlist 90-an semua. Iya. Lu emang ngalamin lu? Iya bang, gue tahu dari YouTube, gue tahu dari aplikasi musik. Gue suka musik. Gila lu selera lu 90-an keren. Ini ya pernah gue Karena dulu masih banyak elektroniknya itu nggak terlalu banyak gitu. Proses antara musik elektronik bergabung sama musik konvensional lah gitu. Iya, real musik Iya, ya, real band musik. ya band gitu. Ada ruhnya lebih banyak di situ. Kalau sekarang udah banyak teknologi Ada masuk. skill. Iya. Sekarang kan diganti sama teknologi semua. Jadi mungkin itu yang jadi bukan jawaban, mungkin keterangan dari gua bedain di situ. Bener, ya. Jadi akhirnya tren juga bergeser kan, musik kan pasti. Terus anak 2 balik lagi tuh. Anak 2 Pengen ada lagi. pengen, kalau ditanya pengen ada lagi pengen cewek. Sekarang kalau orang kayak lu begini yang tiap hari di entertainment udah sangat terkenal, anak lu pengen jadi apa sih? Ada nggak kepengenan gitu? Ya, gue pengen jadi apa? Gue pengen tahu. Kalau saya nggak pernah nyeting dia mau jadi apa. Karena saya ikutin dia hobinya apa. Kalau yang pertama senangnya olahraga banget. Ya. Panahan. Terus dia terakhir suka basket. Terus kalau ternyata kalau anak-anak seperti itu masih bergerak tuh hobinya, dia masih nyari. Terakhir suka trampolin. Sampai kakinya kemarin sebulan retak. Jadi kalau saya ngelihat dia senengnya apa gitu. Kalau sekarang dia begitu ya. Masih lu nggak setting jadi dokter, insinyur atau businessman nggak gitu? Enggak, belum sih. Tapi saya ngasih gambaran kalau kerja di entertain itu enak. Kakak lihat papi. Tapi aku ngelihat satu hal yang beda sama Bro Denny nih ya. Gue ngelihat dia pakai strategi dalam karirnya gitu, manajemennya. Iya kan? Nah itu berarti kan itu unsur-unsur yang kita pelajari di sekolah lah, unsur maksudnya bisnis buat lo tuh apa? Bisnis Ada di dalam pekerjaan lo sekarang apa enggak bisnis? Oh ada, saya punya bisnis juga. Terus dengan latar belakang pendidikan saya belajar dari pelawak di UNJ dulu? Saya UNJ marketing S1-nya? Jadi saya belajar dari pengalaman pelawak senior karena menurut saya banyak yang di masa tuanya ceritanya menyedihkan. Kita harus belajar dari situ. Jadi di masa-masa sekarang harus pintar memanage, harus pintar investasi, harus pintar mengatur juga. Karena bagaimanapun karir kita yang membangun, kita yang menentukan, kita yang mendesain mau ke arah mana nih. Itu benar banget. Itu saya terapkan juga di bisnis. Saya bikin restoran, saya bikin bisnis minuman. Kok pemikiran gue sama boleh ya? Iya, jadi aku tuh termasuk orang yang kalau kita bicara idealisme, kita memang suka bidang kita bekerja sebagai musisi atau sebagai entertainment, kita kan sama sebenarnya entertainmentnya. Itulah bisnis gitu. Setuju. Jadi ya itu bukan hobi, maksudnya ya mulai dari hobi mungkin, cuman begitu kita profesional kita harus kelola itu sebagai bisnis. Jadi kalau ada orang gue ke properti gitu, gue bilang wajar aja, itu perkembangan dari bisnis saya gitu, dan relevansinya sangat tinggi gitu loh. Jadi mungkin publik masih belum tahu kita menghibur orang disangka cuman asal menghibur aja gitu. Semua itu kan ada desainnya, ada rencana, ada konsep. Iya, lu nggak kerja sendirian. Setuju kan, Iya kan? tim yang di belakang. Gue mulai tahu manajemen lawak dari mana. Dari itu ada Bang Mi. begitu Itu keren. Itu dia ngomong sama gue. Itu salah satu the best group yang memanage grupnya dengan sangat profesional. Bagito punya prinsip gini, lebih baik sedikit manggung mahal daripada sering manggung dibayar murah. Dan tahu nggak, dulu dia manajemen Warkop. Iya kan? Bang Mi itu mantan asisten Warkop. Gila ya. Bang Mi belajar dari Warkop, dia terapkan di Bagito, dan kita anak-anak baru belajar dari Bagito gitu. Jadi dari situ mulailah melakukan cerdas ya. Benar. Iya. Salah satunya penggagasnya mereka tuh eranya Warkop, Bagito, dan Bagito benar-benar waktu itu
punya brand eksklusif, lawakan cerdas yang akhirnya membentuk tren sendiri. Ada satir, ada komedinya, isi gitu, keren. Dan itu mereka punya timnya banyak. Iya benar, keren banget. Makanya semua itu pakai ilmu ya. Pakai Kita belajar terus itu. Tadi gue ini diajarin sama dia, bro. Jadi pada saat gue bingung nih harus ngapain nih, gue pengen juga kan pengen menghidupin suasana, pengen ngelawak juga gitu. Dia bilang tadi lu ngomong iya itu lo hidupin nanti dari situ kita bikin ini lagi lah, kita kembangin bareng katanya. lucu kan? Iya lucu. Pas udah bersemua karena kita yang ngebangun di awal. Kalau buat gue tuh itu ya kebiasaan gue, dan kadang kalau momennya salah jadi nggak enak gitu kan. Karena saya ngerasain sebagai komik, kenapa saya waktu di Saya begitu lo responnya jadi lucu. Iya, nah saya tugas saya tinggal nebeli. Saya harus kontra. Saya jangan kalau kita kontra jadi komedi. Komedi adalah kontra. Tiap 2 meter lo yo gitu, terus yang terakhir lo ngomong apa gitu, jadi gue tahu juga gue betul. Ya anak pinter nih gue pikir. Karena pas, wah ini pertama kali pas di kan kita nggak janjian pas di motor. Itu dari karakter gue kan. Iya, dari kembang. Wah ini bos ini saya bahas. Berisik nih, ini. Harusnya selama kita ngobrol juga keluarin sekali lagi. Pas kita bilang, keluarin aja gini. Oh udah mah. Satu lagi gue tanya, siap. Gue ikutin YouTube lo bro. Siap. Terakhir gue lihat, ini kaya nih anaknya, hebat muda-muda udah kaya begini gitu. Nah apa artinya materi buat lo? Materi mah buah kerja keras sih. Saya ngerasain karena saya lama banget hidup susah. Saya dulu tinggal di kontrakan, ngerasain yang di belakangnya kali, kalau hujan kotoran kali masuk ke dalam rumah. Saya bersyukur dengan semua pencapaian sekarang. Nah, jadi materi buat saya senang untuk semua pencapaian, tapi dilepas itu semua yang paling membuat saya bahagia adalah keluarga. Saya bisa ngumpul sama ponakan-ponakan saya, sama kakak saya, adik-adik saya juga. Itu kebahagiaan saya sebenarnya. Dan tadi iya apa tuh, lu juga cerita bahwasanya bini lu juga yang ngurus apa YouTube. Iya, istri saya punya channel sendiri, saya punya channel, istri saya channel cuma 1 orang. Iya. Ajarin gue dong biar banyak followernya nih. Kayaknya Gue belajar dulu sama dia. kalau buat YouTube sih makin sering upload, subscriber itu pertambahannya lebih cepat. Ya, saya juga diajari sama Atta. Terus kalau kayak gini ya, terus kalau gini apa gitu? Iya, tag center saya repost di Instagram saya. gitu ya, bener ya. Saya promosiin channelnya banyak. Alhamdulillah, itulah gua nggak bisa kita nggak boleh mati langkah. Kalau perlu belajar sama yang lebih muda, ya apalagi kan ya pekerjaan kita beda, tapi ya banyak kesamaan ya kita sama-sama di entertainment. Saya malah sebuah kebanggaan. Dulu saya ngelihat Mas Ikang dari dulu kagum, ini orang ganteng, rocker, keren. Gitu lah. Hidup di samping. Keren. Gue belajar dari dia tadi ya. Makasih banyak dikasih ilmu ya. Sama-sama. Kita doain semoga karirnya tetap, karena masih banyak lagi ke depan yang masih mengharapkan Denny Cagur dibikin buruan-buruan yang menyegarkan dan juga mencerdaskan. Gua salah satu fans. Thank you. Saya yang fansnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kita ketemu di video yang lebih seru lagi dari Subscribe channel ini, keren. Thank you. Bye.